Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tindar, saya kelas 2D, Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan membuat tugas video ujian akhir mengenai uang. Jadi pertama-tama saya akan membahas tentang sejarah uang. Jadi awal mulanya itu masyarakat belum mengenal apa itu uang. Dahulu masyarakat lebih mengenal sistem barter, yaitu sistem pembayaran dengan cara tukar-menukar barang tanpa melibatkan uang di dalamnya. Seiring berkembangnya zaman, maka sejarah uang dimulai dengan adanya alternatif baru, yaitu logam. Logam dinilai lebih tahan lama, bernilai tinggi, serta mudah dibawa dibandingkan sistem barter. Kemudian muncullah uang kertas yang dianggap lebih mudah dan efisien dibandingkan dengan logam pada masa itu. Di Indonesia, lembaga negara yang berhak mencetak uang adalah Perum Peruri atau Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia. Hingga sekarang, Perum Peruri adalah lembaga BUMN satu-satunya yang berhak dan bisa memproduksi uang, baik itu logam maupun kertas. Selanjutnya, definisi uang. Jadi, uang adalah alat tukar yang diterima secara umum untuk pembayaran barang dan jasa serta pelunasan utang. Uang juga berfungsi sebagai alat penyimpan nilai dan satuan hitung. Dalam ekonomi modern, uang tidak hanya dalam bentuk fisik seperti kertas dan koin, tetapi juga dalam bentuk digital seperti saldo di rekening bank. Ada pula ciri-ciri uang, yaitu yang pertama, diterima secara umum. Uang harus dapat diterima oleh masyarakat luas sebagai alat tukar yang sah untuk transaksi ekonomi. Yang kedua, stabil nilainya. Uang harus memiliki nilai yang stabil agar dapat digunakan sebagai alat tukar dan penyimpan nilai yang efektif. Inflasi yang tinggi dapat merusak fungsi ini. Yang ketiga, tahan lama. Uang harus terbuat dari bahan yang tahan lama sehingga tidak mudah rusak atau hancur. Yang keempat, mudah dibawa. Uang harus ringan dan mudah dibawa kemana-mana agar praktis dan digunakan dalam transaksi sehari-hari. Yang kelima, mudah dibagi. Uang harus dapat dibagi-bagi menjadi unit yang lebih kecil tanpa mengurangi nilai, sehingga dapat digunakan untuk transaksi berbagai nilai. Selanjutnya, keseragaman. Setiap unit uang harus memiliki keseragaman dalam hal nilai dan bentuk sehingga dapat dikenali dan dipercaya oleh masyarakat. Selanjutnya, sulit dipalsukan. Uang harus memiliki fitur keamanan yang canggih untuk mencegah pemalsuan seperti watermark, hologram, atau fitur lainnya pada uang kertas. Yang selanjutnya, alat ukur. Uang harus berfungsi sebagai satuan hitung yang memudahkan dalam pengukuran dan perbandingan nilai barang dan jasa. Dengan ciri-ciri ini, uang dapat menjalankan fungsinya secara efektif dalam perekonomian, memfasilitasi perdagangan, dan menjaga stabilitas ekonomi. Selanjutnya, fungsi dari uang. Jadi, uang memiliki beberapa fungsi utama dalam ekonomi. Yang pertama itu sebagai alat tukar. Jadi, uang memudahkan transaksi dengan menghilangkan kebutuhan akan barter, di mana kedua pihak harus saling membutuhkan barang atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua, sebagai satuan hitung. Uang juga memberi ukuran standar nilai barang dan jasa, sehingga memudahkan perbandingan harga. Yang ketiga, sebagai penyimpan nilai. Uang dapat disimpan dan digunakan di masa depan tanpa kehilangan nilainya secara signifikan, memungkinkan individu dan bisnis untuk menabung dan merencanakan pengeluaran masa depan. Selanjutnya, sebagai standar pembayaran yang ditangguhkan, uang digunakan untuk membayar hutang atau kewajiban di masa mendatang, sehingga memudahkan kontrak dan perjanjian kredit. Jadi, kelima fungsi ini menjadikan uang sebagai elemen krusial dalam perekonomian modern. Selanjutnya, bentuk dan jenis uang. Yang pertama, bentuk uang. Bentuk uang yang pertama adalah uang logam atau koin. Uang ini terbuat dari logam seperti emas, perak, tembaga, atau campuran logam. Biasanya digunakan untuk transaksi dengan nominal kecil. Yang kedua, uang kertas. Terbuat dari kertas khusus yang tahan lama dan sulit dipalsukan. Digunakan untuk transaksi dengan nominal besar dan kecil. Yang ketiga, uang plastik. Terbuat dari bahan plastik atau polimer, lebih tahan lama dan sulit dipalsukan dibandingkan dengan uang kertas. Yang keempat, uang digital atau elektronik. Berbentuk data elektronik yang disimpan dalam perangkat digital seperti kartu kredit, e-wallet, atau aplikasi perbankan. Yang selanjutnya itu jenis-jenis uang. Yang pertama, uang kartal, uang fisik yang terdiri dari logam dan uang kertas. Yang kedua, uang giral,
Uang yang tidak berbentuk fisik, melainkan berupa saldo yang disimpan di rekening bank, digunakan dalam transaksi non-tunai seperti cek, giro, atau transfer bank. Yang ketiga, uang komoditas. Uang yang nilainya intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya, seperti emas atau perak. Yang keempat, uang fiat. Uang yang tidak memiliki nilai intrinsik tetapi diterima sebagai alat pembayaran yang sah karena ditetapkan oleh pemerintah. Contohnya itu uang kertas dan koin modern. Yang terakhir, fungsi utama bank sentral. Jadi bank sentral memiliki beberapa fungsi utama yang penting bagi stabilitas ekonomi dan keuangan suatu negara, yaitu yang pertama, pengendalian kebijakan moneter. Bank sentral bertanggung jawab untuk mengatur jumlah uang yang beredar di dalam perekonomian. Ini dilakukan melalui berbagai instrumen kebijakan moneter seperti suku bunga, operasi pasar terbuka, dan pengaturan cadangan wajib bank komersial. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga stabilitas harga atau inflasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, penjaga stabilitas sistem keuangan. Bank sentral berperan dan menjaga stabilitas sistem keuangan dengan mengawasi dan mengatur bank-bank komersial seperti lembaga keuangan lainnya. Ini termasuk pengawasan untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga tersebut menjalankan praktik yang aman dan sehat, serta memiliki cukup modal untuk mengatasi guncangan ekonomi. Yang ketiga, pengelolaan cadangan devisa. Bank sentral mengelola cadangan devisa negara yang digunakan untuk intervensi di pasar valuta asing untuk menstabilkan nilai tukar mata uang. Cadangan devisa juga penting untuk membiayai impor dan membayar utang luar negeri. Yang keempat, bankir bagi pemerintah. Bank sentral berfungsi sebagai bankir bagi pemerintah, mengelola akun-akun pemerintah, dan membantu dalam penerbitan surat utang negara. Ini juga mencakup penanganan transaksi keuangan pemerintah dan pengelolaan pinjaman. Yang kelima, pengaturan dan pengawasan sistem pembayaran. Bank sentral mengatur dan mengawasi sistem pembayaran untuk memastikan kelancaran transaksi keuangan dan mencegah risiko sistematik. Ini termasuk pengaturan clearing dan penyelesaian transaksi antar bank. Yang keenam, penyediaan likuiditas terakhir. Dalam situasi krisis keuangan, bank sentral dapat bertindak sebagai penyedia likuiditas terakhir dengan memberikan pinjaman darurat kepada bank komersial yang menghadapi kesulitan likuiditas, guna mencegah kegagalan bank yang dapat berdampak sistematik. Yang ketujuh, stabilitas nilai tukar. Bank sentral dapat melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menstabilkan nilai tukar mata uang negara yang penting untuk stabilitas ekonomi dan perdagangan internasional. Yang kedelapan, penelitian dan pengembangan ekonomi. Bank sentral juga berperan dalam melakukan penelitian dan analisis ekonomi untuk mendukung kebijakan ekonomi dan moneter. Ini termasuk publikasi, laporan, dan data ekonomi yang penting bagi pengambilan keputusan. Fungsi-fungsi ini menjadikan bank sentral sebagai lembaga kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan suatu negara. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di video ini, video UAS matkul ekonomi makro tentang uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.